Resident Evil itu salah satu franchise horor paling sukses di dunia game. Apalagi beberapa tahun terakhir, seri ini malah makin naik lagi. Capcom mulai nge-revive game-game lama lewat remake, sekaligus bikin game baru dengan teknologi andalan mereka, yaitu RE Engine. Dan hasilnya kelihatan jelas dari penjualannya. Nah, di video ini gue bakal bahas 7 game Resident Evil terlaris sepanjang sejarah berdasarkan data yang diupdate sampai 31 Desember 2025. Kalau lu baru pertama kali mampir ke channel ini, halo bre, gue Rifan. Dan di sini gue biasanya ngebahas hal-hal menarik seputar Resident Evil. Oke bre, gue langsung mulai dari nomor 7 dulu. Di posisi ke-7 ada Resident Evil 5 dengan penjualan sekitar 10 juta kopi. Angka ini gue ambil dari laman resmi Capcom yang mencatat penjualan game mereka berdasarkan setiap rilis. Jadi angka 10 juta kopi ini adalah penjualan Resident Evil 5 versi rilis awal tahun 2009. Sementara versi lain seperti Resident Evil 5 Gold Edition tercatat sekitar 2,4 juta kopi dan port ke PlayStation 4 serta Xbox One terjual sekitar 3,9 juta kopi. Kalau semuanya digabung, total penjualan Resident Evil 5 sebenarnya mencapai sekitar 16,3 juta kopi di seluruh dunia. Dan Resident Evil 5 sendiri bisa dibilang jadi salah satu titik perubahan besar di franchise ini. Di game ini kita kembali mengikuti Chris Redfield yang sekarang bekerja untuk organisasi anti-bioterorisme bernama BSAA. Misinya adalah menyelidiki penyebaran senjata biologi baru di Afrika. Sepanjang permainan, Chris ditemani partnernya yaitu Sheva Alomar, dan disinilah Resident Evil mulai benar-benar mendorong sistem co-op gameplay. Banyak pemain menikmati game ini karena kampanyenya bisa dimainkan bareng teman dari awal sampai akhir. Walaupun begitu bre, game ini juga sempat menuai beberapa kontroversi. Salah satunya, kritik yang menyebut Resident Evil 5 sempat dianggap punya isu sensitif seperti stereotip rasial, karena latar ceritanya yang mengambil tempat di Afrika. Tapi terlepas dari kontroversi itu, penjualan game ini tetap sangat kuat, dan sampai sekarang, Resident Evil 5 masih jadi salah satu game Resident Evil yang paling sukses secara penjualan. Di posisi ke-6 ada Resident Evil 6 dengan penjualan sekitar 10,1 juta kopi. Angka ini juga gue ambil dari laman resmi Capcom yang mencatat penjualan game mereka berdasarkan setiap rilis. Jadi angka 10,1 juta kopi ini adalah penjualan Resident Evil 6 versi rilis awal tahun 2012. Sementara versi port ke PlayStation 4 dan Xbox One tercatat sekitar 4,3 juta kopi dan versi Nintendo Switch sekitar 1,2 juta kopi. Kalau semuanya digabung, total penjualan Resident Evil 6 sebenarnya mencapai sekitar 15,6 juta kopi di seluruh dunia. Resident Evil 6 sendiri bisa dibilang jadi salah satu game paling ambisius di franchise ini. Capcom menghadirkan 4 campaign berbeda dalam satu game. Ada Leon S. Kennedy yang ceritanya masih cukup dekat dengan nuansa horor klasik. Lalu ada Chris Redfield dengan pendekatan aksi militer yang jauh lebih intens. Kemudian Jack Muller, karakter baru yang membawa sudut pandang berbeda dalam cerita. Dan terakhir ada Wong, yang kampanyenya membuka beberapa bagian cerita yang sebelumnya terasa misterius. Masalahnya bre, perubahan arah gameplay yang terlalu fokus ke action ini sempat membuat Resident Evil 6 cukup kontroversial juga, karena banyak yang merasa game ini sudah terlalu jauh dari identitas survival horror yang jadi ciri khas Resident Evil. Walaupun begitu, dari sisi skala, Resident Evil 6 tetap jadi salah satu proyek terbesar yang pernah dibuat Capcom untuk seri ini. 4 campaign berbeda, cerita yang saling terhubung, dan aksi yang rasanya tiap beberapa menit pasti ada ya sesuatu yang meledak. Mungkin karena itulah Resident Evil 6 sampai sekarang masih sering jadi bahan debat sampai sekarang. Di posisi berikutnya ada Resident Evil 3 Remake dengan penjualan sekitar 10,9 juta kopi. Game ini adalah remake dari Resident Evil 3 Nemesis yang pertama kali rilis di tahun 1999. Versi remake-nya sendiri rilis di tahun 2020 dan dibangun ulang pakai RE Engine. Dengan engine ini, Capcom berhasil menghadirkan Raccoon City dengan tampilan yang jauh lebih detail. Dengan nuansa Raccoon City yang sekarang udah bener-bener kacau total karena Outbreak. Di tengah situasi itu, kita kembali mengikuti cerita Jill Valentine yang lagi berusaha kabur dari Raccoon City. Tapi tentu aja pelariannya nggak pernah benar-benar mulus, karena sepanjang permainan terus diburu oleh satu monster yang ikonik, yaitu Nemesis.
Monster ini kadang muncul tiba-tiba, kadang langsung ngejar tanpa kasih banyak waktu buat bernapas. Dan tiap kali dia muncul, biasanya satu hal langsung kepikiran, itu ya lari. Walaupun remake ini sempat dikritik karena durasi gamenya terasa lebih pendek dibanding versi originalnya, tapi tetap aja Resident Evil 3 Remake berhasil ngenalin kembali salah satu musuh paling ikonik di franchise ini ke generasi pemain yang lebih baru. Di posisi berikutnya ada Resident Evil 4 Remake dengan penjualan sekitar 12,2 juta kopi. Game ini adalah remake dari Resident Evil 4 yang pertama kali rilis di tahun 2005. Versi remake-nya sendiri rilis di tahun 2023 dan dibangun ulang pakai RE Engine. Kita kembali mengikuti Leon S. Kennedy yang mendapat misi untuk menyelamatkan Ashley Graham, putri dari Presiden Amerika Serikat. Misinya membawa Leon ke sebuah wilayah terpencil di Eropa yang sudah dikuasai oleh kultus Los Illuminados. Tapi alasan kenapa Resident Evil 4 begitu terkenal sebenarnya lebih dari sekedar cerita atau karakter. Karena game ini sering dianggap sebagai salah satu masterpiece dalam sejarah game. Resident Evil 4 memperkenalkan gaya kamera over the shoulder, di mana sudut pandang kamera berada tepat di belakang karakter. Pendekatan ini membuat gameplay terasa lebih dekat, lebih intens, dan jauh lebih imersif dibanding game third person pada masanya. Dan setelah Resident Evil 4 rilis, banyak game lain mulai mengadopsi pendekatan kamera yang sama, dari game action sampai third person shooter modern. Karena itulah, Resident Evil 4 sering disebut sebagai salah satu game yang mengubah arah desain gameplay third person di industri game. Remake-nya sendiri berhasil mempertahankan semua elemen klasik dari game originalnya, tapi dengan visual yang jauh lebih modern dan atmosfer yang lebih mencekam. Dan hasilnya, Resident Evil 4 Remake tetap berhasil menarik jutaan pemain dan menjadi salah satu remake Resident Evil yang paling sukses sampai sekarang. Di posisi berikutnya ada Resident Evil Village dengan penjualan sekitar 13,5 juta kopi. Game ini merupakan kelanjutan langsung dari cerita Resident Evil 7 dan kembali mengikuti perjalanan Ethan Winters. Kali ini, Ethan terjebak di sebuah desa misterius di Eropa yang dihuni oleh makhluk-makhluk menyeramkan dan berbagai sosok yang terasa seperti karakter dari cerita gotik horor klasik. Menariknya, setiap wilayah di desa ini punya nuansa horor yang berbeda. Mulai dari area desa yang penuh makhluk buas sampai kastil besar milik keluarga Dimitrescu yang langsung mencuri perhatian banyak pemain. Tapi bahkan sebelum gamenya resmi rilis, sebenarnya sudah ada satu karakter yang langsung jadi fenomena di internet, Lady Dimitrescu. Now, let's take a look at him. Karakter ini langsung viral setelah Capcom merilis demo Resident Evil Village. Sosoknya yang sangat tinggi, hampir 3 meter, dengan desain karakter yang elegan tapi tetap bikin parno. Dan ya bre, desain karakternya juga cukup mencuri perhatian sih. Bahkan sampai ada yang bercanda kalau mereka malah gagal fokus gara-gara sama Capcom itu ada bagian yang di-buff buat karakter Lady Dimitrescu. Ya, lu tau lah bre, maksud bagian mananya. Wait long. Gak heran kalau karakter ini langsung jadi meme, fan art, sampai berbagai pembahasan di internet bahkan sebelum gamenya benar-benar rilis. Dan dari situlah hype Resident Evil Village makin gede sebelum gamenya akhirnya diluncurkan. Di posisi berikutnya ada Resident Evil 7 Biohazard dengan penjualan sekitar 16,4 juta kopi. Game ini rilis di tahun 2017 dan bisa dibilang jadi salah satu titik balik terbesar dalam franchise Resident Evil. Setelah Resident Evil 6 yang penuh aksi dan sempat bikin seri ini terasa kehilangan arah, Capcom akhirnya mengambil langkah yang cukup berani. Mereka membawa Resident Evil kembali ke akar survival horror. Di game ini kita mengikuti cerita Ethan Winters, seorang pria biasa yang sedang mencari istrinya bernama Mia yang hilang. Pencariannya membawa Ethan ke sebuah rumah tua di Louisiana. Rumah itu ternyata milik keluarga Baker, keluarga yang bisa dibilang sudah berubah jadi seperti psikopat setelah terinfeksi organisme jamur mutasi bernama mold. Dan Resident Evil 7 juga memperkenalkan sudut pandang first person yang membuat pengalaman horornya terasa jauh lebih dekat dan intens. Dan yang menarik, game ini juga menjadi Resident Evil pertama yang menggunakan RE Engine, engine yang kemudian dipakai di hampir semua Resident Evil modern dan game buatan Capcom lainnya. Dengan pendekatan horor yang lebih fokus, Resident Evil 7 akhirnya sering dianggap sebagai game yang mengembalikan identitas franchise ini setelah sebelumnya sempat kehilangan arah.
Dan di posisi pertama ada Resident Evil 2 Remake dengan penjualan sekitar 16,8 juta kopi. Game ini sebenarnya adalah remake dari Resident Evil 2 yang pertama kali rilis di tahun 1998. Versi remake-nya sendiri rilis di tahun 2019 dan dibangun ulang menggunakan RE Engine. Yang menarik, Capcom tidak hanya sekedar memperbarui grafisnya. Mereka benar-benar membangun ulang game ini dari nol, tapi tetap mempertahankan jiwa dari game originalnya. Mulai dari eksplorasi Raccoon City Police Department yang penuh misteri, manajemen inventory yang bikin mikir dulu kalau nemu key item, resource, atau lainnya. Sampai atmosfer horor yang terasa jauh lebih intens dibanding versi klasiknya. Dan tentu aja ada satu sosok yang sering bikin pemain langsung panik ketika mendengar langkah kakinya. Kenalin, Mr. X. Jesus Christ! Tyrant yang terus memburu hampir sepanjang permainan. Banyak pemain bahkan menganggap Resident Evil 2 Remake sebagai salah satu contoh remake terbaik dalam industri game. Game yang berhasil menghormati versi klasiknya, tapi tetap terasa segar untuk generasi pemain baru. Dan mungkin karena itulah Resident Evil 2 Remake akhirnya berhasil menjadi game Resident Evil paling laris dalam sejarah franchise tersebut. Dan itu dia bre, 7 game Resident Evil terlaris sepanjang sejarah sampai update 31 Desember 2025. Menurut lo, game Resident Evil mana yang paling berkesan buat lo? Apakah Resident Evil 4, Resident Evil 2 Remake, atau mungkin justru Resident Evil 7 yang bikin seri ini kembali ke horor? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau lo enjoy bahasan kayak gini, tinggal tekan like sama subscribe bre, biar gue makin semangat bikin video Resident Evil berikutnya. Gue Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya bre. I must get a hold of myself.